Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Eko Yuli Kristianto. Saya peserta Latsar Gelombang 3 Angkatan 2 BKSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 1 Ujungwatu mengenai aneka. Sebelumnya, mari kita ulas sedikit apa sih itu aneka. Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menentukan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah dalam berperilaku, tindakan, dan keputusan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Kemudian yang K, komitmen mutu, merupakan sebuah upaya penjagaan agar pekerjaan ASN sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kemudian yang A, anti korupsi, adalah sikap dan perilaku tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan. Nah, itu adalah sedikit ulasan mengenai aneka. Sekarang langsung kita wawancarai Bapak Karjanji SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ujungwatu. Mengenai karakter aneka bagi ASN kepada Bapak. Karakter aneka tentang SD sini? Iya. Aneka itu kan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nanti saya akan bertanya mengenai itu. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Apakah nilai ini, akuntabilitas ini sudah diterapkan di SD Bapak? Akuntabilitas ya? Iya. Di SD sini sudah melaksanakan semuanya Pak. Jadi rekan-rekan guru dalam melaksanakan tugasnya itu selalu bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Jadi dia mulai mengajar itu mulai merencanakan tugas, mulai melaksanakan tugas, membuat penilaian dan analisa dan sebagainya secara bertanggung jawab. Gitu. Jadi ASN yang ada di sini sudah melaksanakan akuntabilitas dengan baik gitu ya Pak? Sudah. Kemudian nilai nasionalisme. Apa salah satu contoh implementasi nilai dasar nasionalisme yang diterapkan di lingkungan sekolah Bapak ini? Nasionalisme, rekan-rekan guru di sini juga sudah melaksanakan nilai nasionalisme atau nilai perjuangan. Jadi dalam melaksanakan tugas itu bersemangat. Contohnya misalkan datang tidak terlambat, kemudian melaksanakan apel pagi sebelum jam kerja dimulai. Terus rekan-rekan guru juga melaksanakan upacara hari Senin. Setiap hari Senin upacara pengibaran bendera itu juga merupakan contoh dari pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila itu. Berarti nasionalisme sudah dilaksanakan dengan baik itu ya Pak? Sudah Pak, sudah. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang penerapan etika publik Pak. Penerapan etika publik. Ya. Apakah nilai ini juga sudah diterapkan di SD Bapak dan contohnya seperti apa?
Untuk etika publik di SD saya sudah saya laksanakan dan juga sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan guru semuanya. Contohnya misalkan kalau ada anak yang nakal itu sudah kita selesaikan karena etika itu ada hubungannya dengan tingkah laku anak. Kemudian misalkan ada wali murid yang datang perlu ketemu dengan salah satu guru atau salah satu wali kelas, juga segera dilayani dengan ramah dan dengan terbuka gitu. Dan juga dengan sopan santun gitu, pastinya. Berarti etika publik juga sudah diterapkan ASN yang yang melaksanakan tugas di sini seperti itu ya Pak, berarti Pak? Sudah jelas Pak. Sudah. Kemudian kegiatan apa yang telah dilakukan oleh ASN di SD Bapak yang termasuk dalam karakter komitmen mutu? Komitmen mutu. Jadi intinya untuk peningkatan mutu untuk pendidikan. Jadi rekan-rekan juga untuk memenuhi target pendidikan yang harus diselesaikan di SD 1 Ujung Watu untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Jadi rekan-rekan guru ada yang mengikuti diklat, mengikuti pelatihan dan juga mengikuti workshop itu demi untuk kemajuan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Ujung Watu. Jadi contoh penerapan peningkatan komitmen mutunya yaitu mengikuti workshop, pelatihan, diklat seperti itu ya Pak. Pengetahuannya itu. Nah, kemudian karakter yang terakhir yaitu tentang anti korupsi. Nah sekarang ini kan marak sekali terjadi korupsi ya Pak. Betul, bahkan di Indonesia dianggap sebagai sudah membudaya seperti itu. Ya kan? Nah, bagaimana upaya pencegahan korupsi agar terhindar dari korupsi di lingkungan Bapak kerja? Ya, untuk di lingkungan saya bekerja, rekan-rekan saya tingkatkan kedisiplinannya. Karena apa? Kadang korupsi itu banyak sekali macamnya. Tidak harus mendapatkan keuntungan secara materi atau uang, tidak harus. Contohnya Pak Yuli, misalkan seorang guru itu bisa korupsi waktu, contohnya begitu. Jadi yang seharusnya datang jam 7 tepat atau sebelum jam 7 kadang molor dengan banyak alasan. Itu juga salah satunya korupsi. Maka dari itu kita tingkatkan supaya tidak terlambat, tidak korupsi waktu. Itu kita adakan absen sprint. Jadi seolah-olah itu tidak bisa ditawar-tawar karena itu ibaratnya robot. Jadi tidak mau dicak kompromi. Nah, mau tidak mau ASN kita atau tenaga kita harus mengikuti aturan itu supaya tetap disiplin. Gitu. Jadi sudah diterapkan supaya korupsi itu tidak ada di tempat bekerja Bapak ini ya. Iya, betul. Ya. Kemudian apakah semua karakter aneka itu sudah dilaksanakan di tempat kerja Bapak ini? Sepertinya sudah Pak. Sepertinya sudah. Ya. Mulai dari akuntabel, tanggung jawab tadi, kemudian nasionalisme, kemudian komitmen mutu, itu sudah saya laksanakan dan termasuk anti korupsi tadi. Kira-kira dari karakter aneka tadi, apakah ada hambatan dan tantangan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan di tempat kerja Bapak ini? Ada Pak, tantangannya begini. Saat ini kan musim pandemi. Kita musim pandemi dan kita dituntut pembelajaran harus tetap berjalan dan tetap harus bisa mengejar atau bisa terpenuhi target kurikulumnya. Jadi itu merupakan tantangan kita. Jadi kita tidak bisa bertatap muka dengan anak, tidak bisa menyampaikan secara tatap muka kepada anak, tapi kita dituntut harus bisa mencapai target pendidikan yang nilainya sama baik pandemi maupun tidak pandemi. Itu sebagai tantangan saya. Nah, itu tadi tantangannya ya Pak. Iya. Nah, dan hambatannya tadi karena masa pandemi sehingga anak untuk mendapatkan pelajaran itu menjadi susah gitu ya. Kemudian dari hambatan tersebut, solusi Bapak itu bagaimana supaya
komitmen mutu itu tetap terjaga dengan baik. Supaya komitmen mutu bisa terjaga dan bisa tercapai dengan baik, kita mengadakan pembelajaran dengan cara daring. Tur daring pun itu juga tidak murni daring, karena ada sebagian wali murid yang mampu membeli HP Android, dan ada yang tidak mampu karena SD ini termasuk wilayah sulit sinyal atau wilayah desaan. Jadi kita memberdayakan rekan-rekan guru yang ada istilah home visit atau kunjungan rumah. Nah, itu jadi guru datang ke rumah-rumah siswa, kemudian untuk memberikan tugas dan memberikan penjelasan, dan juga kalau pas kesempatan juga dimasukkan sebentar, misalkan dimasukkan 1 jam, kemudian diberikan penjelasan seperlunya, dan kemudian anak diberi tugas dan besoknya pagi untuk mendukung tugas dan mendapat penjelasan seterusnya. Berarti anak yang tidak mampu itu mendapatkan perlakuan khusus gitu ya Pak, supaya masih mendapatkan pelajaran, kemudian juga tidak terjadi kerumunan. Jadi di sisi lain kita memajukan pendidikan mencapai target, di sisi lain kita mengikuti program pemerintah untuk supaya keselamatan anak itu kesehatan itu terjaga. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak. Tadi aneka kan ada karakter, ada 5 ya Pak, aneka ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, apa resikonya apabila ASN tidak melaksanakan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Risikonya apabila ASN tidak melaksanakan aneka, ya pembelajaran akan terjadi kacau. Karena ASN itu sendiri seenaknya, datang terlambat, ya. Itu jadi target pelajaran tidak bisa tercapai itu. Nah, kan nantinya kalau itu seenaknya kemudian tidak melaksanakan aneka, kan mesti bekerja tidak ada rambu-rambu, bahkan banyak yang melanggar etika. Padahal etika di situ ada sanksinya. Dan seorang ASN paham tentang etika yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Itu tentunya ada di situ. Itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir Pak. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Pak. Semoga selamat, sukses dan lancar bisa mengikuti program selanjutnya Pak. Terima kasih Pak.